Waalaikumsalam juga. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Lagi ngapain ini? Ini Bu, Silakan duduk, Bu. ini saya lagi ngecek-ngecek buat persiapan ngajar juga ngecek buat silatusnya, PP-nya. Oh, gitu. Saya sesuai melihat jadwal yang ada, ya, sesuai jadwal yang ada, saya akan melakukan pengamanan di kelas Ibu, di kelas 1A, Ibu. Untuk dokumen-dokumen atau berkas, media-media pembelajaran sudah disiapkan semua, Bu. Sudah Bu, ini kebetulan baru saya cek, mungkin Ibu bisa lihat. Saya lihat dulu, ya. Oh iya, ini sudah bagus semuanya, ya. Setelah saya lihat ini sumber-sumber juga sudah lengkap, ya. Lalu langkah-langkah pembelajarannya juga sudah sistematis, dimulai dari kegiatan pembukaan, lalu kegiatan inti dan juga kegiatan penutupnya semua sudah lengkap, termasuk juga penilaian. Nah, ini Ibu juga akan menilai penilaian sikap, ya. Termasuk pengetahuan juga keterampilan. Tampilannya sudah ada, Bu? Sudah ada di bab satunya Bu. Oh iya, lihat dulu, ya. Oh iya, ini sudah ada, Bu. Ini Ibu dalam pembelajaran di kelas ini akan mengawali dengan bernyanyi bersama saya semuanya, Bu. Gitu. Supaya anak-anak juga awal belajar menjadi semangat, biar gak ngantuk gitu. Oh, ini sudah sangat bagus, Bu, ya. Pemikiran-pemikiran Ibu juga sudah sangat bagus. Ini juga saya lihat untuk evaluasi lembaga kerja ini sudah sangat bagus, Bu, ya. Termasuk juga instrumen penilaian sikap, lalu pengetahuan dan keterampilan ini juga semuanya sudah lengkap. Oh, ini tadi juga sudah saya lihat semuanya, nih berkas-berkasnya Ibu, termasuk RPP juga sudah saya lihat semuanya. Jadi selamat bertemu di kelas 1A. Saya rangka pengamatan ini, Ibu. A few moments later. Kan? Ini tadi dalam pembelajaran sudah saya amati, saya melihat dalam Ibu menerapkan metode diskusi Ibu ini sudah, saya rasa itu sudah hampir mencapai sempurna, Ibu, ya. Alhamdulillah, Ibu. Lalu ini ada saya membicarakan, Bu, ya, mengenai awal pembelajaran. Apakah Ibu sudah menyampaikan temanya, Bu, dari awal pembelajaran? Gimana Bu Dinda? Tadi saya memang lupa menyampaikan temanya. Karena bisa-bisa juga grogi kan sampai mengamati di kelas. Tapi sebenarnya untuk tema itu sudah saya cantumkan di slide. Gitu, ya. Tapi saya sekedar mengingatkan kembali, Bu, ya. Tema itu harus selalu disampaikan dalam pembelajaran Ibu, termasuk juga tujuan, indikator yang akan Ibu sampaikan, Ibu. Kemudian untuk kegiatan inti, Bu, ya. Bu Ika ini sudah sangat luar biasa menurut saya, nih, karena sudah mampu menerapkan metode diskusi di kelas 1, Ibu. Ini sudah sangat luar biasa menurut saya. Saya lihat tadi juga anak-anak di kelas itu sudah aktif, ya. Saya sudah sangat aktif dalam diskusi, lalu juga ada bergantian untuk mempresentasikan hasil kerjanya, Ibu. Apakah Ibu, apa yang Ibu rasakan? Tentunya saya merasa bangga ya terhadap anak-anak kelas 1A tadi. Soalnya ini baru pertama kali saya menerapkan di kelas 1A tersebut. Jadi untuk awal pembelajaran diskusi ini menurut saya sudah sangat cukup bagus, Bu. Meskipun belum nyampe yang sempurna. Saya juga sudah merasakan seperti itu, ya. Namun ini yang menjadi catatan bagi saya, Ibu. Tadi saya melihat itu ketika di kelas ada temannya yang atau perkelompok Ibu ini melakukan presentasi. Kok saya lihat itu teman-teman yang lain yang tidak melakukan presentasi ini kok cenderung tidak memperhatikan, seperti berlarian atau juga bergurau sesama teman. Ini apakah Ibu juga merasakan? Ya,
maka saya lakukan di kelas A tersebut. Jadi fokus saya itu sepenuhnya itu sama yang presentasi, materi presentasi. Jadi saya kurang menegur sebuah anak-anak tadi yang tidak mendengarkan temannya presentasi, tidak bermain, bicara dan berkomunikasi. Nah ya, ini sudah sangat bagus mungkin. Dalam Ibu menerapkan metode diskusi ini, Ibu juga bisa melihat apa sih kekurangannya atau permasalahannya yang muncul gitu. Nah ini permasalahannya ini menurut saya ini cukup sering terjadi gitu, okay? Lalu menurut Ibu Ika ini solusi yang paling tepat yang harus dilakukan Ibu atau guru-guru lainnya yang melakukan metode ini itu ketika mendapatkan permasalahan seperti ini, solusi yang paling tepat itu apa? Mungkin solusi untuk sementara ini atau pembelajaran kedepannya itu saya itu harus bisa gak cuma fokus untuk yang presentasi aja ya. Jadi fokus saya itu gak boleh terpecah belah lagi, harus juga melihat kondisi ada anak-anak yang lain juga supaya perhatikan pada temannya yang presentasi. Kalau bisa memberikan tebakan gitu, biar supaya saya sadar. Ini menurut saya ini kita sudah luar biasa ya, sudah tahu permasalahannya yang muncul apa, lalu bisa tahu solusi yang harus dilakukan ini apa, dan solusi yang saya dengar dari Ibu ini sudah sangat tepat menurut saya ya. Jadi Ibu tidak hanya memfokuskan perhatian Ibu ini di teman atau di anak-anak di kerja kelompok yang mempresentasikannya, jadi semuanya harus dalam pantauan Ibu ya, meskipun yang teman-temannya yang di bangku atau yang lainnya harus dalam pantauan Ibu. Tadi saya lihat juga ketika akan mengakhiri pembelajaran ini, Ibu juga sudah menyimpulkan dari begitu banyak atau begitu panjang materi pembelajaran Ibu tadi itu sudah Ibu simpulkan. Jadi anak-anak mungkin yang belum jadi tahu, oh kesimpulannya seperti ini, sudah sangat bagus untuk saya ya. Juga saya lihat tadi Ibu mengadakan proses penilaian Ibu bagi anak-anak, dan juga karena saya lihat Ibu melakukan penilaian di lembaga kerja siswa. Dan ini yang terakhir, tadi juga Ibu sempat menyampaikan pesan moral kepada anak-anak yang ini menurut saya ini sangat penting dilakukan oleh guru setiap guru atau pak guru, karena ini akan berdampak sangat baik, dampak sangat besar kepada anak. Ini sudah sangat bagus Jadi ini saya akan mengadakan pengamatan kembali di kelasnya Ibu. Jadi teman-teman tadi beserta solusi-solusinya mohon Ibu Ika bisa melaksanakan dengan baik ya. Dengan harapan kita semua, harapan kita itu terjadi peningkatan di setiap pembelajaran yang akan datang. Nah ini ada pesan pribadi yang akan saya sampaikan kepada Ibu Ika. Saya ucapkan mohon maaf Ibu yang sebesar-besarnya karena saya melakukan seperti ini bukan dengan tujuan untuk mencari kesalahan atau mencari kesalahan siapapun guru atau pak guru di sini. Ini semata-mata tujuan saya untuk mencari kebaikan, menjadi kebaikan semua orang Ibu, termasuk Ibu Ika ini sebagai guru dan saya juga sebagai kepala sekolah. Kalau begitu, ini kapan saya bisa melakukan pengamatan kembali di kelasnya Ibu di kelas 1A ini? Sepertinya minggu depan Minggu depan, baik. Jadi nanti Ibu Ika bisa memberitahu saya ketika Ibu Ika sudah siap. Jadi saya bisa mengatur waktu dan bisa melakukan pengamatan kembali di kelasnya Ibu di kelas 2. Sudah cukup menurut saya sudah sangat bagus sekali Ibu Ika. Saya apresiasi sekali Ibu Ika ini. Jadi terima kasih atas waktunya dan juga semuanya. Sampai bertemu minggu depan. Selamat melanjutkan kegiatannya kembali. Terima kasih Bu.